Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah teka-teki yang sangat menarik yang muncul dari kisah kuno tentang banjir global. Pertanyaannya kelihatannya sederhana tapi ternyata cukup rumit. Kalau seluruh dunia terendam air, gimana nasib makhluk-makhluk yang memang hidup di air? Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Kita kan tahu ya, ada ikan air tawar dan ada ikan air asin. Kebanyakan dari mereka nggak bisa tuh hidup di lingkungan yang kebalikannya. Jadi, kalau semua air di bumi ini kecampur jadi satu, gimana ceritanya mereka bisa selamat? Ini adalah sebuah tantangan biologi yang serius. Yuk, kita bedah sedikit sains di baliknya. Ini semua berhubungan dengan proses biologi yang namanya osmosis. Coba lihat, kalau ikan air tawar kita taruh di air asin, lingkungan yang lebih asin itu bakal menyedot air keluar dari tubuhnya. Akibatnya, dehidrasi parah. Sebaliknya, ikan air asin di air tawar bakal menyerap air kebanyakan sampai-sampai sel di tubuhnya bisa pecah. Jadi dua-duanya sama-sama fatal. Nah, pendekatan yang diambil dalam sumber yang kita bahas ini menarik. Mereka nggak mulai dari ikannya, tapi justru dari airnya itu sendiri. Pertanyaan pertamanya adalah, emangnya kondisi air pas banjir itu kayak gimana sih? Jadi premis utamanya tuh gini, lautan sebelum banjir kemungkinan besar kadar garamnya jauh lebih rendah dari sekarang. Nah, ini mengubah segalanya kan? Kalau kondisi airnya nggak se-ekstrem sekarang, ya tantangan buat si ikan mungkin nggak sebesar yang kita bayangkan. Terus kalau gitu, garam tambahan yang ada sekarang datang dari mana? Sumber ini menunjuk ke beberapa peristiwa besar. Misalnya, aktivitas vulkanik yang supermasif itu kan melepaskan banyak sekali mineral ke air. Terus, pas airnya mulai surut, terjadi erosi besar-besaran yang mengikis daratan dan membawa lebih banyak lagi garam ke lautan. Jadi intinya, lautan yang asin seperti sekarang ini justru terbentuk setelah peristiwa banjir itu. Oke, jadi poin pertama soal airnya yang mungkin beda ya. Sekarang kita beralih ke bagian kedua teka-tekinya, kemampuan si ikan itu sendiri. Apa mereka beneran sekaku yang kita kira? Dan ternyata, kalau kita lihat di alam sekarang, contoh kemampuan adaptasi ini tuh banyak banget. Ada spesies yang hidup di muara sungai, kayak bintang laut, yang tiap hari harus tahan sama perubahan kadar garam. Terus ada juga para petualang sejati, salmon yang lahir di air tawar, tapi besar di laut, dan belut yang melakukan perjalanan sebaliknya. Dan ini bukan cuma 1-2 kasus unik, Roh. Coba deh lihat tabel ini. Kemampuan buat hidup di dua jenis air ini ternyata ada di banyak famili ikan besar, dari stogen sampai ikan lele. Ini menunjukkan kalau kemampuan beradaptasi sama kadar garam itu mungkin sifat yang lebih mendasar dan umum di dalam gen ikan daripada yang kita sadari. Nah, disinilah kita sampai ke salah satu poin paling penting dalam argumen ini. Sumber ini menyamakan klasifikasi biologi modern, yaitu famili, dengan konsep jenis di Alkitab. Gagasannya adalah jenis yang asli diciptakan di awal, katakanlah nenek moyang semua salmon dan trout, itu punya gen yang super fleksibel untuk bisa beradaptasi dengan berbagai tingkat kadar garam. Dan ini dia, salah satu bukti yang paling kuat. Fakta bahwa ikan trout air tawar bisa kawin silang dengan salmon air asin, itu menunjukkan betapa dekatnya hubungan genetik mereka. Artinya apa? Artinya, batas antara air tawar dan air asin itu mungkin nggak sekaku yang kita kira. Ini yang membawa kita ke hipotesis utamanya. Jadi, spesialisasi modern, di mana seekor ikan cuma bisa hidup di satu jenis air, sebenarnya adalah akibat dari hilangnya informasi genetik. Nenek moyang mereka dulu jauh lebih fleksibel, tapi seiring berjalannya waktu, beberapa populasi kehilangan kemampuan untuk bertahan di lingkungan yang lain. Jadi bukannya makin canggih, tapi malah ada fitur yang hilang. Dan secara biologis, ikan itu emang udah punya alat yang canggih banget buat ngatur ini. Ginjal mereka itu luar biasa. Kalau di ikan air tawar, ginjalnya kerja keras memompa air berlebih keluar. Kalau di ikan air asin, ginjalnya membuang garam berlebih. Ini bukan dua sistem yang beda, tapi satu sistem yang sama, cuma settingannya aja yang diubah tergantung lingkungannya. Dan ini bukan cuma teori ya, ini benar-benar dipraktekkan. Akuarium-akuarium besar di seluruh dunia sering banget loh menempatkan spesies air tawar dan air asin di akuarium yang sama dengan cara mengubah kadar garamnya secara perlahan-lahan. Ini nunjukin kalau kemampuan adaptasi itu emang udah ada di dalam gen mereka, cuma butuh kondisi yang pas aja untuk aktif. Oke, urusan ikan udah mulai kebayang ya. Tapi teka-tekinya nggak berhenti di situ. Kalau semua daratan terendam, terus gimana nasib semua tanaman darat? Ini bagian lain dari teka-teki besar ini. Sumber yang kita bahas ini ngasih beberapa kemungkinan cara tanaman bisa selamat. Pertama, banyak biji tanaman itu ternyata kuat banget dan bisa bertahan mengapung di air asin untuk waktu yang lama. Kedua, bisa jadi ada semacam rakit vegetasi raksasa yang mengapung yang membawa ekosistem kecil bersamanya.
Ketiga, beberapa tanaman atau bijinya mungkin aja ikut masuk ke dalam bahtera, entah sebagai makanan atau nempel di badan hewan. Dan terakhir, banyak tanaman itu punya kemampuan hebat untuk tumbuh lagi hanya dari potongan kecil batangnya. Oke, sekarang mari kita coba rangkai semua potongan puzzle ini. Kita udah bahas soal airnya, kemampuan adaptasi ikannya, dan cara tanaman bertahan hidup. Gimana semua ini bisa jadi satu hipotesis yang utuh? Sebelum kita sampai ke kesimpulan akhir, ada satu angka yang perlu kita perhatikan. Angka yang jujur aja cukup mengejutkan, 95%. Angka itu maksudnya apa? Jadi gini, 95% dari semua fosil yang pernah ditemukan itu isinya organisme laut. Menurut interpretasi sumber ini bukan bukti evolusi yang pelan-pelan, tapi ini adalah bukti penguburan massal yang terjadi secara tiba-tiba. Sebuah bencana yang dimulai dari lautan, yang sejalan dengan deskripsi terbelahnya semua mata air di Samudra Raya. Jadi kalau kita rangkum, beginilah hipotesis lengkapnya. Pertama, lautan sebelum banjir itu nggak terlalu asin. Kedua, jenis ikan yang asli itu punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi. Ketiga, selama banjir, bisa jadi ada zona-zona di mana air tawar yang lebih ringan mengapung di atas air asin, menciptakan semacam tempat perlindungan sementara. Dan terakhir, tanaman bisa bertahan hidup lewat berbagai cara yang sudah kita bahas tadi. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang bikin kita berpikir. Kalau hipotesis ini benar, cara kita memandang biologi bisa jadi sedikit bergeser. Jadi, apakah spesialisasi yang kita lihat pada makhluk hidup sekarang ini adalah puncak dari sebuah kemajuan? Atau, jangan-jangan, itu justru adalah sisa-sisa dari sebuah potensi adaptasi yang jauh lebih hebat, yang perlahan-lahan telah hilang seiring waktu? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.